Mari yang membawa Alkitab kita membuka saudara-saudara di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 22. Banyak orang yang tidak mementingkan saudara kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini karena ada beberapa gereja yang bahkan tidak mengadakan ibadah. Bagi saya ini aneh ya. Ya nanti saya jelaskan mengapa saudara-saudara kok penting sekali sesungguhnya ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini tidak boleh disepelekan. Bahkan apalagi kalau sebuah gereja Tuhan tidak mengadakan ibadah, wah ini aneh sekali. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempelajari keagungan Tuhan, saya ingin menyampaikan dulu. Kemarin ada yang bilang kepada saya, wah setelah Bu Tri meninggal itu Pak Tri nek wayang no kaya wayang yang kelangan gapite. Gapit tahu ya gapit ya. Gapit itu cagaknya wayang kulit itu yang dijepit untuk pegangan dalang, biasanya terbuat dari tanduk kerbau ya. Nah itu gapite. Jadi wayangnya ngempleh. Terus saya bilang ya golekno gapit tuh. Ini pesan sponsor. Golekno gapite angel golek sing sungu kebo. Enake pring. Iya, itu saudara-saudara. Ini saudara mendengar pengkhotbah yang hilang gapite ya ini saudara pagi ini ya. Tapi Roh Kudus menopang ya, jadi kuat tetap. Nah, saudara, beda dengan Tuhan. Kalau manusia itu ada batasnya, tadi saya sampaikan, ada batasnya, ada batas-batas tertentu yang kemudian saya berubah. Nggak tahu mungkin saudara melihat berubah enggak pelayanan Pak Tri ya, mungkin sekarang ya karena masih COVID mungkin belum terasa ya, mungkin jam kunjungannya menjadi semakin sulit karena banyak hal yang saya kerjakan di rumah ya. Nah, beda dengan Tuhan saudara-saudaraku, Tuhan itu seperti laut yang kedalamannya tidak pernah berubah. Kita ini seperti sungai kalau dibandingkan sungai-sungai di kota-kota di Jakarta yang tidak kedalamannya bisa berubah menjadi dangkal. Suatu kali kita yang begitu mungkin kebijaksanaannya luar biasa dalam tiba-tiba menjadi dangkal. Kalau Tuhan saudara-saudara itu seperti lautan yang terus-menerus kedalamannya sampai saat ini yang saya tahu di Discovery itu belum ada ahli yang dapat mengukur kedalaman laut yang terdalam karena berbeda-beda. Laut-laut tertentu sudah dapat diukur tetapi kedalaman tertentu belum diketahui. Dalam sekali saudara-saudara. Makanya Alkitab memakai dalamnya laut Tuhan itu, dalamnya laut itu sering dipakai gambaran Tuhan. Tingginya langit, ketinggian langit ya seperti itu saudara. Tinggi sekali dan itu dari hari ke sehari tidak pernah berubah. Tetap tinggi saja. Beda dengan ketinggian kita saudara. Nanti ketika kita mencapai usia-usia tertentu, biasanya tinggi kita makin berkurang karena kita mulai bungkuk, ya tulang kita mulai menyusut dan sebagainya. Kita akan berkurang saudara-saudara. Nah jadi itulah manusia saudara, manusia itu sangat terbatas. Baru-baru saja ini kita melihat bersama-sama muncul varian baru COVID ya. B117, B1351, lalu varian B29, bukan, B1617, B29 itu Ratmi ya. Itu orang sudah kelimpungan saudara. Dan katanya varian terbaru ini sudah tidak terdeteksi, kalau di swab tidak terdeteksi, di antigen tidak terdeteksi. Ya sudah gimana lagi cara mengetahui seseorang terkena COVID atau tidak?
Orang mulai panik, mulai bingung terus ya. Negara-negara tertentu mulai melakukan lockdown lagi, saudara-saudara ya. Nah, kita melihat pejabat yang dulunya baik tiba-tiba korupsi sehingga kehilangan, kayak tadi sungai kehilangan kedalamannya jadi dangkal, pejabat yang berwibawa, berintegritas kehilangan integritasnya, kehilangan kewibawaannya. Karena apa yang dilakukan, itulah manusia, saudara, berubah-ubah. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita melihat pemerintah seringkali disepelekan karena hal-hal semacam itu ketika sudah kehilangan beberapa gubernur, bupati yang kehilangan integritasnya, makanya rakyat melihat akhirnya lama-lama pemerintahan jadi kurang berwibawa. Ya. Itu tadi menjadi dangkal, menyusut kewibawaannya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, saudara, kekuasaan Tuhan, kita bisa melanggar peraturan-peraturan pemerintah ya. Kemarin berusaha nerobos, ada yang nerobos apa namanya, blokiran ya, dilarang mudik, berusaha naik truk, ada yang bisa menyusup sampai daerah tertentu, akhirnya ketangkep, tapi sempat bisa menerobos ya, tapi akhirnya terhenti juga. Nah, saudara-saudara, orang masih bisa melanggar, kita mungkin masih bisa melanggar peraturan pemerintah. Kalau Tuhan, saudara, kan tetap bisa, Pak Tri. Kita melanggar loh, hukum sabar enggak apa-apa. Enggak masalah. Sebentar, nanti hari ini saudara-saudara kan menerima jawabannya. Benarkah tidak apa-apa? Yang sepele saja, garis yang dibuat Tuhan di dalam bibir ibu-ibu wanita, kan ada batasnya itu bibir ya. Itu kan yang membuat Tuhan toh. Coba ibu-ibu pakai lipstik melanggar garis itu. Jadinya apa? Kayak Bagong, bleber. Itu cuma garis kecil, ya saudara langgar sudah kayak Bagong nanti. Lipstik yang saudara kan tidak cantik tapi malah kayak Semar atau Bagong. Itu baru garis kecil. Nah, bagaimana kalau pelanggaran-pelanggaran tertentu? Tidak ada apa-apa loh Pak Tri. Oke, kita nanti dengar itu bagian yang terakhir nanti saudara-saudara ya. Kita akan mendengar bersama-sama. Nah, James Montgomery menjawab demikian. Yesus dalam arti inkarnasinya dengan hasil bahwa gambaran mental mereka pada dasarnya adalah gambaran tentang mereka itu orang-orang Kristen ya, tentang seorang bayi yang terbaring di sebuah palungan. Ini sebabnya saudara, mengapa banyak gereja yang tidak mengadakan ibadah, orang Kristen tidak beribadah pada hari kenaikan Yesus. Karena apa? Menganggap Yesus itu masih seorang bayi mungil lemah yang ada di palungan. Dekor Natal gitu ya, gambar-gambar kartu Natal, itu yang ada di pikiran gereja-gereja. Yesus yang lemah, atau Yesus yang tersalib kemarin. Oh, Yesus yang tersalib masih ada di pikiran kita, imajinasi kita bahwa Yesus itu tersalib. Padahal itu adalah sebuah proses, saudara-saudara, dalam sejarah keselamatan. Yesus yang menjelma jadi bayi itu, kemudian dewasa, disalibkan, mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, kenapa naik ke surganya ini diabaikan? Justru ini momen di mana dia kembali kepada tahtanya, kepada kemuliaannya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, kok malah diabaikan? Kalau diabaikan berarti apa? Berarti orang-orang Kristen ini tidak mengenal Yesus Kristus secara utuh. Kalau ada gereja yang tidak beribadah, gereja yang tidak memahami ya, keagungan Yesus Kristus. Itu yang disampaikan Montgomery. Tentu saja, saya lanjutkan ya, tentu saja itu tidak salah, tetapi itu hanyalah karya pendahuluan akan Kristus. Hanya bagian pendahuluan. Gambaran yang lebih matang adalah gambaran tentang Kristus disalib, yang adalah apa yang orang-orang pikirkan. Itu lebih baik karena salib menjelaskan tentang inkarnasinya. Namun, gambaran itu belum cukup baik. Yesus tidak lagi mati. Gambaran tentang Yesus yang bangkit perlu untuk menyempurnakan gambaran itu. Dan nanti dilengkapi dengan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tidak boleh dipotong-potong, saudara. Ya, kita merayakan Natal heboh, mementingkan Natal. Ya,
Sampai mau mengadakan membeli pakaian khusus, acara khusus setelah kenaikan Yesus. Yes, seenaknya lah. Padahal inilah momentum, saudara-saudaraku, 2000 tahun yang lalu Yesus kembali kepada keagungannya sebelum dia menjadi manusia. Kenaikan Yesus menyadarkan kita bahwa Yesus bukan lagi seperti bayi yang tidak berdaya di palungan. Yesus bukan lagi seperti pribadi yang tersalib, yang terlihat tak berdaya. Yesus bukan lagi seperti mayat yang terbaring di kubur yang gelap. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa dan bertahta di surga. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang berpikir Tuhan Yesus masih seperti bayi. Sehingga hasilnya apa? Disepelekan. Makanya banyak orang Kristen yang babak belur hidupnya karena disepelekan itu tidak dipentingkan. Tidak dipentingkan itu artinya apa? Yesus ditaruh di urutan belakang. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat angka 0 sama angka 1 saja ya. Satunya Allah itu 1, ditaruh di depan. 1, 0, itu berarti 10. Tapi kalau dibalik 0-nya di depan, Yesus Allahnya di belakang 0,1, kecil. Apalagi semakin panjang, semakin disepelekan 0,000,0001. Waduh, kecil banget. Nah itulah saudara-saudara mengapa banyak orang Kristen yang padahal kalau janji Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen yang gitu, karena apa? Tuhan ditaruh di belakang, saudara-saudara. Ya, kita sering menyepelekan Tuhan. Hari ini ketika kita mengenang Yesus memasuki kemuliaannya, saudara. Bayangkan Yesus duduk saat ini kembali ke surga, malaikat gempar menyambut dia. Karena dia telah meninggalkan surga dan menjadi manusia seperti saya dan saudara untuk menebus saya dan saudara di kayu salib. Ya. Kemudian dia kembali, malaikat memberi penghormatan yang luar biasa. Sebelum berinkarnasi, saya katakan saudara, malaikat sudah menghormati luar biasa karena dia Allah. Tetapi setelah Allah ini menjadi manusia, malaikat sempat bingung. Kok mau-maunya Allah menjadi manusia? Makanya ketika masuk dalam kemuliaan, malaikat saya yakin kalau punya kekaguman semakin kagumnya luar biasa. Ini Allah yang luar biasa. Inilah momentum saat ini, saudara-saudara, yang sedang kita peringati. Nah, sebetulnya seberapa hebat sih kekuasaannya? Dia berkuasa atas apa? Yang pertama berdasarkan ayat 19 sampai 21. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 tadi, saudara-saudara, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan ini saudara, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Apakah sebelumnya Yesus tidak bertahta? Bertahta. Tetapi istilah mendudukkan di sebelah kanan itu bukan berarti Yesus sebelum berinkarnasi tidak duduk di tahta. Ini jangan salah paham, saudara. Istilah ini pada waktu itu dipakai untuk memberi penjelasan bahwa orang yang disuruh duduk di sebelah kanan raja itu hanya gambaran saja. Yesus ya raja sebetulnya. Itu dihormati luar biasa karena dia mesti melakukan peperangan dan menang. Pahlawan yang pulang menang didudukkan di sebelah kanan. Istilah itu dipakai oleh Paulus. Jadi Yesus ini luar biasa, juru selamat yang menang dan sekarang luar biasa. Luar biasa sekali. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja. Ya, makanya Yesus itu berkuasa atas alam semesta dan surga. Nah, saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga, di dalam Matius pasal 28 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa sebelumnya? Belum, sebelumnya sudah, tetapi Bapak Ibu kita harus ingat,
bahwa ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia melepaskan semua, menanggalkan itu semua. Dia menjadi hamba seperti saya dan saudara. Karena dia sedang menjadi manusia seperti saya dan saudara untuk menebus saya dan saudara, dia menanggalkan keilahiannya dan hari kenaikan itu semua dikembalikan. Bahkan lebih hebat lagi, saudara. Makanya Yesus hanya memberi pengumuman saja. Ya. Dalam ayat ini Tuhan sedang membicarakan bukan suatu pengakuan surga. Itu tulisan Montgomery. Ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, itu bukan suatu pengakuan surga atas otoritasnya, tetapi lebih pada pernyataan bahwa otoritasnya ada di atas semua otoritas yang lain. Entah itu pemerintah, entah itu penguasa itu ada bermacam-macam, saudara. Penguasa jahat, penguasa baik, semua ada di bawah kekuasaannya dia. Ya. Malaikat-malaikat, iblis, setan, semua ada di bawah kekuasaannya dia. Makanya sebelum itu apakah tidak sudah tunduk, sekarang semakin tunduk. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus diturun dari Gerasa itu, saudara, iblis sudah langsung menyembah itu. Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Waktunya belum tiba, maksudnya waktunya iblis dibuang ke neraka, akhir zaman kiamat itu belum tiba. Kenapa engkau sudah datang? Ya. Yesus hanya menegaskan saja. Sekarang dengan kebangkitanku, penyalipan, pengorbanan telah selesai. Aku bangkit dan sebentar lagi aku naik segera. Jemaat gereja harus paham, mengerti bahwa sekarang segala kuasa, kalau karena Yesus yang bayi, Yesus yang ketika jadi manusia, murid-murid tidak ngerti, ditangkap diam saja, dianiaya tentara Romawi diam saja, diadili Pontius Pilatus, diadili padahal dia Allah. Makanya kelihatannya Yesus rendah, tetapi ketika Yesus mau naik ke surga, dia menegaskan segala kuasa di surga dan di bumi sekarang sudah ada padaku. Ya, ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mendengar ini dari banyak buku, banyak pengkhotbah lain, tetapi ini gambaran yang bagus ya. Ketika George Friedrich Handel mengarang lagu Mesiah, saudara nanti boleh dibuka di YouTube ya, Mesiah, tulis saja Mesiah Handel gitu tulisannya ya. Ketika lagu Mesiah yang ditulis Handel ini sudah dinyanyikan di London, Raja Inggris George II, ya, pada saat orkestranya semakin meninggi kemegahannya, sudah Raja George II ini berdiri. Nah, kalau Raja Inggrisnya berdiri berarti semua petinggi-petinggi rakyat yang bersama dia ikut berdiri. Berdiri menghormati apa sesungguhnya? Dia raja loh, saudara. Di ruangan itu harusnya George II itu paling dihormati. Tapi kan dia menghormati siapa? Dia menghormati Mesias yang sedang dinyanyikan itu. Syairnya tolong ditayangkan Pak Didi, Pak Pur. Nah ini ya, ini syairnya Mesias, saya bacakan ya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Itu yang lagunya haleluya itu loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya itu ya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Sampai bagian ini, saudara, Raja Inggris sudah berdiri. Sekarang pemerintahan, segala kuasa pemerintahan di dunia dan di surga dipegang oleh dia. Mau tidak mau Raja Inggris ada di bawah kekuasaan raja di atas segala raja. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Makanya dia berdiri memberi penghormatan. Saya lanjutkan, saudara. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Raja segala raja
dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Lagu Mesia. Saudara-saudara. Namun sayangnya saudara, seorang Raja George II itu aja berdiri memberi penghormatan. Nah, banyak orang Kristen yang tidak betul menghormati ketika Yesus ditinggikan hari ini. Makanya ini harus menjadi pelajaran kita semua jemaat duta ilahi ya, bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak kalah penting dengan hari Natal. Tidak kalah penting dengan Jumat Agung. Karena itu satu rangkaian yang tidak boleh dipenggal-penggal. Ketika kita memenggal-menggal, kita hanya melihat Yesus yang lemah. Karena Yesus yang semua sebelum dia naik ke surga, Yesus sebagai manusia. Kita tidak kehilangan perspektif keagungan Yesus ketika dia memasuki kemuliaannya, saudara-saudara. Ya, tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh menghormati Yesus sebagai Raja yang Maha Kuasa. Kita seringkali menyepelekan dia. Ya, itu baru pada hari ibadahnya ya. Belum lagi di dalam kehidupan kita manusia merencanakan segala sesuatu dan tidak peduli dengan Tuhan. Ya. Mau Tuhan suka atau tidak suka, terserah aku. Makanya orang Kristen melakukan ada yang korupsi, bercerai dan seterusnya, ya, terus melakukan kejahatan, ya, tidak beribadah, tidak, banyak selanjutnya. Dr. Sudarno berkata, memang sekarang kita dapat melihat bahwa kebenaran tidak menerima keuntungan, bahwa kejahatan sering memberikan keenakan hidup. Nah ini jawab yang tadi di awal saya tanyakan ya. Loh tapi Pak Tri kok banyak orang Kristen yang melanggar, orang-orang yang tidak menghormati Yesus Kristus kok enggak apa-apa. Ini yang sedang ditulis Dr. Sudarno. Memang sekarang kita dapat melihat bahwa kebenaran tidak menerima keuntungan, bahkan kejahatan sering memberikan keenakan hidup. Memang kekuatanlah yang menjadi norma negara-negara dan bukan hukum kebenaran. Memang kita dapat dikacaukan oleh kenyataan sekarang, tetapi bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan. Hal ini selalu terang, terang itu jelas. Orang-orang dapat merencanakan dan dapat menyelenggarakan rencana-rencana, tetapi pada akhirnya ia tidak dapat mencapai puncak rencana-rencananya karena Tuhan bertindak. Kapan itu? Buktinya mereka tidak apa-apa. Buktinya kita tidak menghormati Tuhan, tidak apa-apa. Buktinya kita melanggar firman Tuhan, tidak apa-apa. Nanti sambungannya yang bawahnya, saudara. Saya ingin membahas bagian ini dulu. Saya ingin memberi ilustrasi, saudara. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh dokter rumah sakit ya, bukan rumah sakit Tulung Agung, dokter di Amerika, dokter Sloneser ya. Dokter Sloneser itu punya pasien seorang anak namanya Robert, maaf yang ada namanya Robert, ini kebetulan. Di bukunya memang bunyinya gini ya. Robert ini saudara, kalau Robert yang di sini baik, Robert ini Robert anak yang manja. Jadi anaknya kurang ajar. Setiap dia di rumah sakit itu, saudara, di rumah sakit manapun, kalau dia mau diperiksa, dia tidak mau marah, diobrak-abrik, saudara, ruang praktek dokter. Dan ancamannya mesti, kalau aku disuntik, aku akan telanjang. Pak, buka semua bajuku sampai celanaku. Itu kisahnya seperti itu. Akhirnya dokter mengurungkan niat, mengancam gitu, sudah nuruti anaknya, kasih obat saja. Suatu kali giginya rusak, saudara. Gigi anak ini semakin rusak parah. Akhirnya dokter Sloneser ini merujuk ke dokter gigi. Dan dokter giginya ditelepon, dok ini ada pasien mau datang. Tapi ini pasiennya anak kecil ini rodok kurang ajar. Nah dokter Sloneser ini saudara rupanya dia memahami psikologi anak ya. Sehingga oke, kirim saja ke sini. Kirim ke saudara. Dikirim ke sana, ya, maaf saudara-saudara, dikirim ke sana, lalu apa yang dilakukan anak ini sama saudara, ketika mau diperiksa,
kamu naik ke kursi pemeriksaan gigi. Tidak mau. Naik, dokternya gitu ya. Tidak. Kalau dokter nekat nyuruh saya akan telanjang. Telanjang aja, enggak apa-apa. Buka bajunya sudah. Tapi masih pakai celana dalam. Naik. Kalau dokter, saya lepas ini celana dalam. Lepas aja. Dilepas bener sudah. Sekarang naik. Naik, periksa giginya. Wah, yang mulai keropos-keropos diperbaiki. Sudah, sekarang selesai. Terus dia minta baju. Mana baju saya? Tidak boleh. Kamu tadi minta telanjang, sekarang pulang telanjang. Kena batunya sudah. Ditahan bener, mamahnya cuma ketawa-ketawa. Karena mamahnya kalah sudah, diantar mamahnya itu ke dokter gigi. Akhirnya dia keluar ruang dokter gigi itu telanjang. Disaksikan pasien-pasien lain. Naik lift keluar rumah sakit itu kondisi telanjang. Dan apa komentar ibunya, saudara-saudara? Komentar ibunya ini yang karena penting kalimat-kalimatnya saya tulis. Dia akhirnya sehari kemudian ambil baju anak ini yang ditahan dokter gigi ya, dia ke dokter gigi dan mengambil baju ini dan dia berkata pada dokternya, Anda tidak tahu betapa saya menghargai apa yang telah terjadi kemarin. Ancaman untuk menanggalkan pakaian telah digunakan Robert selama bertahun-tahun. Apabila kami sedang berada di tempat umum, misalnya di toko makanan, ia menuntut hal-hal yang berlebihan. Bila saya tidak segera membelikan apa yang diinginkannya, ia mengancam akan menanggalkan semua pakaiannya. Dokterlah orang yang pertama yang menanggapi ancaman dan dampaknya atas Robert, sungguh luar biasa. Kapok, saudara. Ancaman utuh. Kadang-kadang kan orang gitu ya, pemerintah-pemerintah yang ada di bawah Yesus itu pemerintah-pemerintah yang lemah. Tadi kan saya sudah bilang di dalam pendahuluan, seperti sungai yang kadang-kadang kehilangan kedangkalannya. Kebijaksanaan yang kadang-kadang kehilangan kebijaksanaannya. Itu pemerintahan-pemerintahan di bawah Yesus. Makanya saudara-saudaraku, orang melanggar, kita melanggar tidak masalah. Tetapi kita akan seperti Robert berhadapan dokter gigi. Ketika kita berhadapan dengan Yesus, tidak akan dibiarkan. Karena dia adalah Allah yang benar-benar maha tahu, Allah yang benar-benar maha bijaksana. Dia tidak akan membiarkan, saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan. Nah, itu nanti akan saya bahas di bawahnya lagi. James Montgomery berkata, jika kita adalah sungguh-sungguh umatnya, ini berarti bahwa kita telah datang kepadanya, seharusnya mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa, sehingga ia adalah juru selamat ilahi, dan bahwa kita telah menerima korbannya sebagai ganti kita, dan kita sendiri berjanji untuk mengikuti dia sebagai Tuhan. Ya Yesusku berjanji, kita semua pernah nyanyi gitu ya. Setia padamu. Kita pernah berjanji, banyak lagu-lagu tentang janji-janji kita kan. Kita sendiri berjanji untuk mengikuti dia sebagai Tuhan adalah munafik jika itu tidak berisi suatu pengakuan akan otoritasnya atas kita dalam segala bidang. Memang ada juga otoritas lain yang sah atas kita, meskipun itu adalah otoritas yang lebih kecil. Otoritas orang tua atas anak-anaknya, pejabat-pejabat dalam gereja, otoritas negara, itu yang lebih kecil yang dimaksud. Tetapi Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika terjadi benturan, saudara melayani otoritas yang lebih kecil tadi, pemerintah, orang tua, itu kan otoritas lebih kecil di bawahnya Yesus. Kita harusnya lebih mengutamakan tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu otoritas Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Nah, bagian yang kedua ini saudara-saudara, berkuasa atas apa lagi? Yesus tadi saya katakan berkuasa atas seluruh alam, alam semesta, ya, surga, alam kematian, semua ada di tangan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dia berkuasa di dalam Wahyu ayat 20, pasal 20 ayat 11 dan 12. Mari kita baca, silakan ditayangkan.
Kita baca bersama-sama Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, dilanjutkan nanti. Nah, saudara, bagian ini Yesus itu berkuasa apa? Pada akhirnya yang tadi saya singgung nanti di bawah ini, Yesus berkuasa menghakimi semua orang. Bagian ini saudara biasanya dilewati banyak orang. Banyak teolog menghilangkan bagian ini karena tidak enak. Psikolog menghilangkan bagian ini ayat yang kurang bagus ini. Pengkhotbah motivasi kalau saudara lihat tidak pernah mengkhotbahkan yang kayak gini. Karena pengkhotbahnya ya saudara akan menjadi luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kalau saudara percaya saudara dapat melakukan haleluya, ya wis gitu amin gitu. Pokoknya tidak pernah mendengar yang gini. Mendengar saudara akan dihakimi Tuhan. Saudara akan berdiri di hadapan tahta pengadilan. Selama ini kita lolos dari pengadilan manusia, tapi tidak akan lolos dari pengadilan Yesus Kristus yang saat ini duduk di tahta. Itu maksudnya. Makanya saudara jangan, dunia ini tidak ada keadilan. Makanya Yesus harus mengadili. Dan ketika kita melakukan dosa dan kita tidak merasa dihukum baik-baik saja, enggak apa-apa. Tuhan akan mengadili. Nah, pada saatnya nanti Tuhan akan mengadili. Ini yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Ya, yang harus diperhatikan kita bahwa Tuhan akan mengadili. Nah, banyak orang tidak suka bagian ini, banyak pengkhotbah mencoba menyingkirkan penghakiman ini. Karena apa? Membuat jemaat, saudara mendengar gini nyaman enggak? Saya akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Loh, katanya saya sudah selamat, Pak Tri. Kok duduk, saya berdiri di depan pengadilan. Enggak enak kan? Tetapi bunyinya Wahyu tadi gitu. Mengadili semua orang. Nah, kita itu lebih suka seperti burung onta. Burung onta itu kalau ada bahaya, saudara-saudara, dia menyembunyikan kepalanya di semak-semak. Bluk. Karena apa? Kalau sudah di semak dia rasanya tersembunyi. Padahal tubuhnya yang gede itu di luar. Jadi sarang digepuk, ditusuk ya tetap kena saja. Tapi dia merasa aman. Banyak orang sekarang gitu melindungi otaknya, pikirannya dari pengertian semacam ini. Yang penting saya merasa nyaman. Banyak orang mencari khotbah-khotbah motivasi di YouTube, di gereja-gereja yang terus-menerus tiap minggu memberitakan motivasi-motivasi yang menyenangkan karena apa? Nyaman, melindungi kepalanya, pikiran saya ini harus positif terus, harus nyaman terus. Nah, itu kekonyolan orang-orang Kristen. James Montgomery berkata, hari ini ada keengganan untuk berbicara tentang penghakiman, seperti yang kita tunjukkan ketika berbicara tentang murka Allah. Penghakiman dianggap hina. Saya lewati karena panjang itu. Jika tidak benar bahwa Allah akan menghakimi dosa, itu akan mencoreng nama Allah. Kita tidak dapat berbicara tentang Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang maha kuasa, jika Ia harus membiarkan dosa terus tidak dikendalikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Seperti dengan jelas tampak Ia biarkan berlaku untuk sementara waktu di dunia ini. Kita mungkin berargumen bahwa kadang-kadang dosa dihukum pada saat ini di dalam dunia ini. Di dalam dosa itu sendiri terdapat mekanisme-mekanisme yang merusak diri.
Tetapi jika kita mau jujur, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang orang-orang yang tidak baik juga menderita, dan kadang-kadang pelaku kejahatan justru tidak salah ketik saya namanya. Meskipun pelaku kejahatan kadang-kadang dihukum, tidak seorang pun dengan sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa semua orang jahat dihukum dengan semestinya. Dan semua orang yang baik diberi pahala yang semestinya di dunia ini. Maka, ini yang penting saudara, maka jika tidak ada penghakiman terakhir di mana ketidakadilan dalam hidup ini diselesaikan, maka tidak ada kebenaran di dalam Allah. Itu seperti itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah tidak menghakimi dalam pengadilan terakhir, berarti kayak alam semesta dunia ini tidak ada Allah. Sehingga orang berdosa lolos, orang melakukan kejahatan lolos, orang yang tidak benar malah enak hidupnya, kan kita sering gitu toh. Itu loh orang tidak benar hidupnya kok tidak apa-apa. Belum. Karena pengadilan manusia tidak bisa melakukan itu. Makanya Tuhan harus mengadili. Pada akhirnya Tuhan sendiri harus mengadili. Tidak akan lolos. Ya, tidak akan lolos. Pendeta Eka Dharma Putra, kalau saudara punya bukunya yang renungan hariannya halaman 517, wow, sampai detail ya, ini supaya ini benar-benar saya kutip dari buku-buku. Pendeta Eka Dharma Putra bercerita tentang seorang petobat baru di Aljazair, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang Kristen yang baru saja bertobat ini, ya, karena ini terjadi di Afghanistan, ya, di Afghanistan. Ya, dia ditangkap di Kandahar, ya, itu selatan Afghanistan. Lalu orang petobat baru ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diseret pakai tali, seret. Ya, ketika pendeta Eka Dharma Putra itu melihat videonya, bayangkan ya, melihat ini orang yang imannya masih bayi. Saudara sudah berapa tahun mengikut Tuhan? Ini dia baru bertobat. Imannya sebetulnya harusnya, iman saudara yang sudah lama, kita yang sudah lama puluhan tahun mengikut Tuhan itu harusnya sudah kuat besar. Ini orang baru, seret terus suruh berdiri, dipasangi tali, terus diperlakukan kayak kuda, saudara. Dia diikat tali. Ketika dia berjalan menuju ibu kota Afghanistan, sepanjang jalan sejauh dari Afghanistan selatan itu, sejauh 200 km. Ya. Berjalan 200 km itu di pinggir jalan, waktu dia diarak itu, saudara, orang meludahi mukanya. Cuh, ada yang menyabuti janggutnya. Trut. Sepanjang jalan. Enggak tahu kalau saudara tahan enggak. Makanya saudara-saudaraku, kalau saya dan saudara berpikir kekristenan itu hanya yang enak-enak saja, khotbah-khotbah sekarang sudah berubah menjadi khotbah yang positif, motivasi. Kalau mau dengar motivasi itu enggak usah di gereja loh, saudara. Saudara beli buku banyak, kaset-kaset, siapa itu yang wanita di radio biasanya siapa itu Pak Brudi? Mary Riana itu motivator itu. Enggak usah dengar khotbah di gereja. Gereja kok ketularan mengkhotbahkan motivasi itu loh. Jadi gereja apa? Gereja motivasi. Ini loh kekristenan sebenarnya kayak gini, saudara. Menderita orang Kristen itu aslinya. Kalau tidak menderita ada yang tidak benar. Ya artinya, loh Pak Tri, aku baru menyiksa diri, bukan. Tetapi ketika saudara dan saya melayani Tuhan sungguh-sungguh kan menderita, lelah. Korban perasaan yang mengkhotbah saya bulan lalu. Ya, dia diarak saudara sampai di pusat ibu kota. Amir, tokoh agama setempat, menanya dia, kamu mau kembali ke agama lamamu enggak? Tidak, tangannya tebas saudara. Bras, potong satu. Tanya kedua lagi, kamu kembali ke agamamu enggak? Enggak mau, terus. Dua-duanya putus. Terakhir, kamu mau kembali agamamu lama enggak? Tidak. Kepalanya dres. Mati saudara.
tubuh tanpa tangan, tanpa kepala. Ketika Pendeta Eka Dharma Putra melihat itu, saudara, di manakah Tuhan? Ya, kan sekali lagi, Tuhan akan mengadili. Sekarang bisa lolos, siapapun sekarang bisa lolos. Tetapi saat nanti orang berhadapan dengan pengadilan Tuhan, tidak akan lolos. Ya, makanya Alkitab berkata, jangan anggap remeh kesabaran Tuhan. Kalau tidak terjadi apa-apa, bukan berarti Tuhan mengabaikan. Bukan Tuhan itu diam. Bukan Tuhan itu tidak melihat. Tetapi pada saatnya, Dia akan menghakimi orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen? Katanya orang Kristen pasti selamat. Ya. Saya akan menjawab dengan tulisannya Calvin, John Calvin. John Calvin menjawab gini, kalau saudara bingung, lah terus aku bagaimana tuh Pak Tri? Katanya sudah percaya Yesus selamat, kok ya dihakimi? Nah ini, Calvin menjawab demikian. Jika kita mencari penebusan, itu ada di dalam kesengsaraan Yesus. Nya itu Yesus ya. Jika pembalasan itu ada di dalam penghukumannya, penghukuman yang dialami Yesus. Jika mencari pengampunan dari kutukan itu ada di salibnya. Galatia 3 ayat 13. Jika kita mencari penyucian itu ada di dalam darahnya. Jika kita mencari pendamaian itu ada di dalam turunnya Dia ke alam maut. Jika aib dari tubuh itu ada di dalam kuburnya. Jika kebaruan hidup itu ada di dalam kebangkitannya. Jika warisan akan kerajaan surga itu ada di dalam masuknya Dia ke dalam surga hari ini. Nah ini saudara memastikan saudara terima warisan surga betul. Jika perlindungan, jika keamanan, jika kelimpahan, persediaan akan semua berkat itu ada di dalam kerajaannya. Makanya saudara golek saiki kadang-kadang aku sudah kerja keras kok ya enggak mengalami itu. Itu semua ada di dalam kerajaannya. Jika pengharapan akan penghakiman yang tidak menggelisahkan, itu ada di dalam kuasa yang diberikan kepadanya untuk menghakimi. Justru karena Dia menghakimi, saudara percaya Yesus, saudara mestinya tenang. Gitu. Karena yang menghakimi itu yang saudara percayai. Karena yang menghakimi itu adalah juru selamat saudara. Orang yang tidak percaya ngoplok saudara. Apalagi orang yang selama ini memaki-maki Yesus, meremehkan Yesus. Gemeter saudara. Terus diakhiri dengan tulisan Montgomery, saudara-saudara, dia berkata, dengan memperhatikan pribadi dan karya Kristus adalah bodoh untuk mencari berkat rohani di tempat lain, tetapi adalah bijaksana untuk mempercayai Yesus saja, Dia saja. Kembali kepada sola fide, semua karena iman. Tetapi apakah dosa-dosa orang Kristen diabaikan? Lah tadi dibacakan dulu saudara. Yo rada ingah-ingih nanti dibacakan. 3. Bar kuwi diampuni, tapi kan yo izin tuh saudara. Iya tuh. Ya karena sudah ditebus, diampuni. Nah oleh karena itu saudaraku, Yesus berkuasa atas penghakiman terakhir dan hakim yang akan menghakimi seluruh manusia. Dia adalah juru selamat kita. Oleh karena itu mari kita merayakan Dia bertahta, Dia berkuasa atas segala sesuatu, atas segala pemerintahan. Ketika saudara melayani pemerintahan manapun dan itu berbenturan ketika saudara harus melayani Tuhan, melayani Tuhan. Karena Dia lebih tinggi. Lalu yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia berkuasa sebagai hakim menghakimi semua. Dan saudara tidak perlu takut. Tetapi kita juga harus hidup dengan bijaksana. Karena kita juga akan berdiri di hadapan penghakimannya.